Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for you. Kita masih akan membersamai Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali podcast kita pagi ini, kita awali dengan doa dulu ya. Kita doa bersama menurut saya dan keyakinan teman-teman. Pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi acara podcastnya ya. Di sebelum itu, ngingatin kembali ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nanti kita tanggal 2 ya, tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari 2022 jam 16 sampai jam 6 aja lah ya. Itu ada titik balik perubahan 2 ya. Titik balik perubahan 2 nanti rekamannya nanti akan dibagikan di grup beda buku Becoming Supernatural ya. Itu yang titik balik perubahan 1 dan titik balik perubahan 2 ya. Jadi setidaknya kalau udah sempat baca seluruh buku Becoming Supernatural, nonton 2 video itu setidaknya udah ya, bisa dapat. Paling enggak sampai titik balik gitu. Kadang-kadang tuh orang baca buku ya, karena anda reflektif, ya akhirnya tetap normal-normal aja gitu. Jadi baca buku tapi tidak menghasilkan revolusi itu kan berarti dia apa ya, sama aja orang baca syahadat tapi ya susah-susah juga karena nggak reflektif. Ya, udah gejala umum tuh. Dia hanya mengumpulkan data ya, mengumpulkan data, lalu dari data mana tuh ya, kita lihat dulu. Orang baca buku itu dia tidak membaca aslinya, dia tidak bisa ikro. Dia hanya semacam scanning gitu ya. Dia scan saja, itu ngumpulin data. Dia scanning untuk ngumpulin data. Scan itu kan gitu, buat ngumpulin data. Nah, ini kan mestinya harus naik lagi dari data ke informasi. Nah, itu dari data ke informasi itu dia harus sudah punya kesadaran bahwa ini adalah informasi, bukan lagi data. Itu data tadi sudah mulai dihubung-hubungkan dengan pengalamannya sendiri selama ini. Itu jadi informasi gitu ya. Dari informasi, kemudian karena dia menghubungkan informasi, maka itu nanti akan menambah pengalamannya. Fenomenanya akan bertambah. Nah, nanti fenomena itu akan diharapkan menjadi sebuah konteks kesadaran baru. Kebanyakan teman-teman baca buku, baru lihat testimoninya, data, itu sudah histeris. Ya Allah, terima kasih loh, apa ini? Jadi histeri apa ya? Syukurnya itu di tempat yang salah. Mestinya perenungan mendalam, mestinya skrutinisasi dulu, menguji apakah data ini sebenarnya relevan tidak dengan pengalamanku. Dia langsung histeris. Histeris itu seakan-akan ketemu pencerahan,
ternyata itu hanya kebiasaan apa ya? Ya hanya kebiasaan budaya saja. Kayak orang lihat wajah artis apa K-pop gitu ya, kan teriak itu. Teriaknya itu teriak itu karena ya pelepasan. Pelepasan gitu ya, bukan penemuan. Pelepasan. Nah itu ya harapannya dengan diringkaskan video nggak histeris lagi gitu ya. Setidaknya itu kalau dia bilang buku ini bagus, bagaimana buku itu menjadi bagus dalam perspektifmu? Dia bisa tunjukkan gitu. Awalnya aku di sini terjebak 20 tahun, setelah dapat informasi ini, aku punya pengalaman berbeda gitu ya. Punya alasan gitu ya, punya alasan logis. Dia ngerti kenapa buku itu bagus, ya kan? Dia punya reason, dia punya penilaian gitu ya. Dia punya penilaian. Oke, itu ya kira-kira untuk pembukaannya. Jadi nggak boleh langsung histeris ya. Nggak boleh langsung histeris, tapi itu kemudian ada proses penyerapan, ya absorpsi, lalu sintesis, ya itu akhirnya menjadi konteks kesadaran baru. Oke, itu ya untuk biar nggak ini gitu ya, biar nggak buju itu ya kan, karena masyarakat kita ini masyarakat yang sudah dilatih untuk membujuk secara terselubung. Ya kan, ilmu-ilmu marketing kan ilmu-ilmu 10 cara menghack pikiran ya, meretas pikiran sehingga publik mengikuti apapun yang Anda katakan. Dihack gitu, diretas. Nah, ilmu-ilmu begitu kan banyak diajarkan ya. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk selling ya, untuk penjualan. Jadi tidak peduli itu dia sudah apa ya, dia mendapatkan informasi atau fenomena, yang penting ikutin pola meretas. Masyarakat yang tidak punya pegangan ya akan keretas dengan sendirinya dan akhirnya ikut menyebarkan apa ya, menjadi kelatahan itu menjadi sesuatu yang dianggap sakti ya. Kelatahan itu dianggap sesuatu yang diinginkan, menjadi penting. Latah itu menjadi penting untuk marketing gitu ya. Kalau nggak ada orang latah itu marketing akan sulit. Nah ini teman-teman jangan sampai masih diretas untuk menjadi latah, tidak menjadi tercerahkan gitu ya. Oke, itu pembukaannya. Halo Mbak Siti. Halo Bang Aswar. Oke. Seperti itu. Apa kabar ini? Alhamdulillah lebih baik Bang. Kemarin agak bingung sih, cuma udah ini. Alhamdulillah mulai paham. Ya. Gimana? Nah, kayak kemarin kan misal itu dibahas jangan sampai salah hanya fokus ke fenomena kayak gitu kan. Harusnya ke konteks apa? Awalnya juga agak gimana sih? Maksudnya soalnya kan ya. Tapi gini loh, Bang, ada kayak masih bingung kok belajar tuh kayak paradoks banget kayak gitu loh, Bang. Kayak gini tapi nanti Oke, dilakukan gini, dilakukan gini ternyata ya enggak harus juga gini, harus ini nggak bisa membahasakan sih. Cuma ya agak paham, tapi yang saya pahami untuk saat ini memang sebenarnya kan yang dikejar ini keseimbangan mungkin ya. Apa gimana ya? Nggak bisa bingung bahasakannya.
Ya itu apa ya? Di tahap-tahap awal belajar itu ya memang harus megang asas ya. Megang asas. Lalu asas itu mestinya mampu dikonfirmasi ke dalam. Jadi nggak usah ke bahasa dulu ya. Iya. Nggak usah fokus ke pembahasan. Oh iya. Fokus saja dulu ke perubahan pengalaman. Pokoknya kalau satu hari itu hatimu lebih banyak tenang, ya itu sudah sebuah pengalaman ya. Fokus saja dulu ke fenomena, nanti sambil belajar. Tapi memang harus belajar tenanan nih, nggak bisa lompat-lompat ya, nggak bisa banyak sumber. Dalam pengertian tuh, ya orang belajar itu kan punya sasaran ya. Sasaran. Nah, sasaran di kita itu orang itu harus mastering. Orang itu sampai harus mastering. Jadi kalau orang itu hanya sekedar untuk nambah-nambah wacana, itu pasti tidak dapat dia tuh di sini ya. Hanya sekedar lihat-lihat, tidak ada niat mastering. Ya, dia akan bingung sendiri. Karena kita wacananya itu non linear. Apa yang dibahas? Iya. Seperti itu. Nah, itu dalam belajar spiritual itu fakultas thinkingnya itu harus dilampaui ya. Fakultas berpikirnya itu harus dilampaui dengan knowing, sampai ke knowing, dilampaui sampai ke knowing. Nah, knowing itu pada akhirnya kita akan ketemu ya. Dengan knowing itu nanti ketemu apa yang disebut sebagai source of self. Jadi knowing itu untuk mengetahui source of self gitu. Hanya itu aja, nggak usah terlalu bahas macam-macam harmonis itu apa ya? Itu kan dialami langsung ya. Nggak usah dijadikan tujuan. Pokoknya kamu fokusnya kenali source of selfmu. Nggak usah konsep being yang itu penting untuk pengajaran, tetapi di tahap-tahap awal itu dia harus mengalami being dulu. Setelah being mulai nata. Setelah being itu mulai nata ilmu. Kalau kamu orientasinya mau progresif atau mau develop science, itu beda tugas itu. Mau develop atau mau progresif itu beda. Nah, kalau model saya ini tahapannya udah develop, bikin ilmu yang memudahkan orang progresif. Tapi kalau di awal-awal jangan ke situ cara berpikirnya. Jangan ke develop. Progresif dulu aja. Progresif, ya kan? Nanti lama-lama kalau udah ini itu naik, udah ke 600-an gitu ya. Itu dia udah mulai develop, mulai menata nature. Nature itu mulai ditata. Sehingga memudahkan orang untuk melaluinya gitu ya. Karena kenapa? Dia tahu betul perjuangan untuk melewati nature itu berat. Nah, dia bikin versi termudahnya. Ya. Kan selalu begitu. Ya. Selalu begitu. Nah, ya, untuk Mbak Siti, fokus aja dulu progresif. Iya. Kalau baca orang tulisan di Facebook, itu ada yang marketing, ada yang memang hasil develop gitu kan ya. Itu mesti tahu. Kapan progresif dulu, kapan mulai develop.
Selama progresif, jangan develop. Karena itu nanti memberatkan. Itu dua dimensi yang berbeda ya. Dua dimensi yang berbeda. Seperti itu. Nah, dalam proses progresif itu mengenali apa saya kalau bahasa Jawanya itu bisa rumongso. Apakah saya mengenali source of self ini? Kan cuma 3. Kamu harus kenali betul 3 ini. Kamu harus kenali. Ya, kamu harus bisa rumongso. Ketika di sini kamu mengalami apa secara batin? Ketika di sini kamu mengalami apa secara batin? Itu dulu tugasmu. Itu bisa 5 tahun sendiri loh. Itu kamu bisa 5 tahun sendiri mengenali. Karena ini adalah bab yang paling berat di dalam sains itu. Ini adalah bab tentang kasunyatan. Jadi kalau kamu nggak bisa rumongso, itu nggak akan ketemu kasunyatan. Ketemunya jarene. Nek, sudah ketemu jarene, itu kamu ketemu hasil develop. Kamu ketemu hasil develop, bukan kasunyatan. Padahal hasil develop tadi, kamu harus lampaui menjadi kasunyatan. Lebih baik di awal-awal, jangan belajar develop dulu. Jangan belajar dari hasil develop, tapi langsung masuk ke dalam kasunyatan itu. Banyak orang yang terhambat belajar itu karena bingung. Yo ini ilmu, tapi ya itu kan hasil develop orang. Makanya belajar apa-apa itu mesti ada yang arahin gitu ya. Kita kan nggak bisa menyelam sekaligus mengamati diri kita. Nyelam ya. Pengamat ya di atas. Itulah gunanya ya guru, ya mentor. Untuk melihat kecepatan nyelammu kedalaman gitu ya. Bahaya-bahaya dalam proses penyelaman kan gitu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menyelam sekaligus mengamati diri sendiri. Ini gitu. Jadi kalau sudah ngomongin source of self, having, doing, being, itu mesti udah pirantinya itu tidak boleh pakai pikiran. Ya. Karena pikiran tidak bisa menembus dimensi source of self. Dia mesti pakai rasa. Mesti dia bisa rumongso. Kalau nggak bisa itu, yo banyak wacana sini sekarang. Makanya waktu belajar progresif, saya itu nggak punya akun medsos, nggak ada sama sekali. HP aja nggak punya. Sepenuhnya nyelam aja. Nanti ya sama guru itu nyelam, setelah nyelam, udah ini, oh iya, baru develop. Ketika develop, saya ya cari guru lagi gimana mendevelop pengalaman ini menjadi ilmu. Kan begitu. Bagaimana pengalaman menjadi ilmu? Ya belajar lagi, harus belajar filsafat, ya belajar psikologi, harus belajar macam-macam lah ya. Belajar bahasa, biar rapi gitu ya. Jadi teman-teman yang betul-betul ingin mastering spiritual itu prosesnya mesti progresif dulu, baru develop. Develop itu untuk kepentingan ngajar. Kalau proses progresif itu, yang penting kamu tahu source of self-mu, kamu komunikasikan dengan bahasa apa aja pun, gayamu sendiri. Nggak harus sains, nggak harus punya pola. Kayak gitu. Jadi ini penting ya, penting karena banyaknya informasi yang kita terima, grup-grup, saya sendiri itu nggak pernah punya grup belajar.
Nggak pernah. Gue waktu waktunya menyelam aja. Cari orang yang bisa membantumu untuk menyelam sedalam-dalamnya, untuk menyelam sejauh-jauhnya. Cari penyelam yang bisa membantumu. Tapi kalau kamu belajar sendiri, grup banyak, itu kamu keretas itu. Kamu otomatis akan keretas. Kamu akan kena virus akal budi. Semua ya kamu kena virus akal budi. Tuh. Memetik. Kamu akan kena virus memetik. Itu ada. Itu kan ya, teori budaya. Hati-hati. Hati-hati banyak ini kamu ikut macam-macam, nanti kamu kena virus memetik. Virus memetik itu virus akal budi. Ini bukunya ya, kita liatin, kamu baca. Iya. Share screen-nya belum ya, Bang? Baru lihat. Oh, belum. Hati-hati itu. Ya ini karena kita diretas itu lewat wacana loh aslinya. Diretasnya lewat wacana. Saya dulu, ya itu cara belajar saya dulu gitu. Pokoknya nyelam aja sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Itu nanti biar ada pengamatnya yang bisa awasi. Kedalamannya sampai berapa nih. Nah sekarang itu anak-anak ya belajar dari grup. Tahu-tahu Bang Aswar coba saya diukur. Ini sayanya kayaknya kedalaman saya udah 600. Loh, saya itu bukan mentor, mau ngapain minta ukur ke saya? Kamu enggak menyelam bersama saya. Minta dapatnya informasi di mana? Loh, saya enggak punya tanggung ini itu gitu. Bukan tugas saya gitu. Metodenya kamu kan belum tahu. Coba diukur lagi Bang, tolong nanti saya bayar loh. Gak ada gunanya kamu bayar saya itu. Tak bohongin aja kamu ya nggak ngerti. Ya, tak bohongin aja kamu tak bilangin udah 1000 gimana. Kamu kan pasti senang. Elus. Soalnya kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan 250 itu 350 itu kamu itu nggak ngerti. Kamu hanya tahunya itu angka. Kayak gitu. Ada dulu yang begitu itu. Tolong Bang Aswar diukur saya udah saat tahajud mungkin saya 700. Loh itu piye sih? Virus akal budi ya, memetik. Ada versi bahasa Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya. Mendingan belajar yang kayak ginian ya. Iya. Nah, ini Richard Bordy ya, Virus of the Mind, itu memetik. Ini saya bacanya tahun 2007 lah ya. Jadi setiap grup itu menyebarkan virusnya ya, sendiri-sendiri. Setiap grup itu menyebarkan virusnya sendiri-sendiri. Termasuk PCI. Menyebarkan progresif. Ya terus. Richard Bordy ya. Jadi itu New Science of Memetic. Ada yang versi bahasa Indonesianya, tulisannya dokter siapa ya? Dari UI, Ilmu Budaya. Itu disertasinya ada di YouTube kalau teman-teman mau nonton memetik. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah budaya, merevolusikan budaya,
itu harus belajar memetik. Sama halnya kalau seorang biolog ingin merekayasa tubuh manusia, dia harus belajar genetik. Kalau mengubah budaya itu harus belajar memetik. Ini dibahas oleh Rocky Gerung ya, bukunya Pak Dr. Eko Wijayanto. Saya kira bisa teman-teman ini ya tahu gitu, biar biar ndak katutan gitu loh, biar punya biar punya imun terhadap budaya itu, biar punya imun terhadap budaya. Membahas ya genetik itu bagaimana kita merekayasa biologi. Kalau merekayasa budaya harus paham memetik. Itu ilmunya, ilmu budaya. Jadi transformasi sosial itu direkayasa dengan ilmu memetik. Belajar itu saya dulu, suruh om saya, kamu belajar ini. Ini kayaknya kamu ini cocok nih untuk jadi arsitek budaya gitu ya. Tapi jangan sampai bawa orang jadi teroris. Tak tembak sendiri kamu, kata om. Tak tembak kamu. Jadi itu untuk Mbak Siti, fokus progresif aja. Ya. Fokus progresif. Kamu bisa mengenali, source of self-having, source of self-doing, itu kamu udah bisa 450-an kesadaranmu. Kalau kamu sudah bisa mengenali, source of self-having, source of self-doing, dan aku sudah dikecewakan oleh source of self ini, itu kamu udah 500. Tapi kamu harus bisa mengucapkan itu dari kesadaranmu sendiri. Jadi transisi dari having, doing ke being itu karena perasaan kecewa. Kecewa karena source of self ini bikin aku jadi terbatas. Itu di film ya, kekecewaan itu kalau di filmnya Yusuf diucapkan oleh Siti Julaiha tuh. Diucapkan ketika kerajaannya mulai rapuh, Siti Julaiha itu ngomong sendiri ke langit. Ya Allah, betapa beruntungnya Yusuf itu, seorang pendatang, budak yang saya rawat. Tetapi dia menang di negeri kami. Sementara kami ini adalah seorang bangsawan kaya raya. Kami akhirnya menyaksikan kehidupan kami itu menderita, hancur. Tuhan, apa sih sebenarnya yang dimiliki Yusuf? Kok nggak seperti kami gitu? Itu transisinya Siti Julaiha. Dia ngomong begitu gitu. Saya mau juga sekarang seperti Tuhannya Yusuf. Saya nggak mau Tuhan yang terbukti rapuh, tidak bisa menolong kami dalam krisis. Situ Julaiha itu menyerah sama Yusuf. Dia datangin lagi gitu. Datangin lagi bukan untuk merayunya, tetapi untuk saya pingin yang seperti Tuhan. Bahkan kamu kan saya tahu sejarahmu ini. Kamu kan saya jadiin pembantu. Kok sekarang bisa jadi bangsawan di negara aku? Kamu kan eksodus. Kamu kan bukan siapa-siapa. Tapi kok kamu bisa menang itu perbincangan filosofis teologis itu. Dalam itu. Dalam filmnya itu kan akhirnya Julaiha itu dapat mujizat. Cantik kembali gitu ya. Hidup kembali setelah dia menjadikan Tuhannya Yusuf sebagai source of self dari dirinya. Sehingga dia udah nggak mau lagi sama Yusuf. Udah nggak mau dia. Saya mau ujlah 40 hari untuk bercakap-cakap dengan Tuhanku yang merupakan Tuhannya Yusuf juga. Nggak mau dia. Capek aku.
menghamba ke status, menghamba ke having. Jadi source of self itu adalah soal penghambaan, menghamba ke having kah, menghamba ke doing kah, atau menghamba ke Tuhan. Itu bab source of self. Nah, kamu belajar ini dulu. Mampu menyadari source of selfmu, di mana jiwamu menghamba. Oh, itu sebuah pencerahan itu. Dan ini tidak dipelajari dimanapun. Ini kan ilmunya ilmu dimensi 7. Tidak dipelajari di kampus. Dipelajari di kampus itu ilmu tentang cara melakukan, cara memiliki. Bahkan kita disuruh menjaga ilmu itu. Di kampus tadi ini loh ilmunya, kamu jaga ya lo. Ya apa jaga ilmu? Harusnya itu ya apa? Ya ilmu itu menjadi diri kita, nggak usah dijaga. Karena dia adalah cahaya dalam diri kita sendiri gitu. Jadi itu ya, ini kamu harus 2022 ini udah harus punya orientasi yang benar gitu. Harus punya orientasi yang benar. Dan ini kamu cari satu orang yang bisa pokoknya membawa kamu, mengetahui kamu kedalaman menyelam dan sejauh apa menyelam. Siapapun itu, enggak harus IPC-in, enggak harus. Siapapun. Kamu harus belajarnya ini serius. Serius. Jadi ini enggak bisa diwakilkan ini. Kalau krisis saat ini tidak kamu pahami pada konteks source of self, itu kamu akan krisis lagi berikutnya, krisis lagi berikutnya, krisis lagi berikutnya. Ini sekaligus buat teman-teman ya, belajar spiritualitas itu sebenarnya sederhana pada awal. Progresif itu aja. Nggak usah develop. Nanti kalau udah ini, terdevelop sendiri. Karena what you are change the world gitu ya. Dia akan terdevelop sendiri. Itu poin penting. Nah, kita kadang-kadang itu tidak punya titik tolak untuk melompat. Tidak punya titik tolak untuk melompat. Karena kita lama, karena sugesti pasca hipnosis kekuasaan. Ceramah-ceramah itu kita yang akan dituntut di akhirat. Ya apa, aku jadi korban kok malah diancam akan dituntut. Ini gimana logikanya? Takut-takutin kita. Akan dituntut, terus diposisikan sebagai korban. Itu sebuah kontrol. Itu sebuah kontrol. Mestinya saya akan menuntut. Kenapa saya lahir di Nganjuk, nasibnya kayak begini? Saya akan nuntut Tuhan malah. Saya akan tuntut, bukan saya akan dituntut. Urusanku belum selesai ini. Saya belum terima ini keadaanku begini. Mestinya begitu. Ya kan? Kalau kita kan dikondisikan untuk menerima kekalahan itu, dan akan dihukum kalau nggak manut. Loh, ntar dulu main hukum-hukum aja. Ntar dulu. Saya melihat teologi itu teologi kekuasaan yang disebarkan, bukan teologi pembebasan. Karena pola dakwanya itu, ya kok jamaahnya kasihan, ada yang belum makan, ada yang belum bayar BPJS, masih mau dituntut di akhirat. Tegak benar. Tegak benar mau nuntut korban ya. Ngurus anak ini belum tuntas kita, ya toh? Yes. Hubungan suami istri ini belum
harmonis, kok masih mau dituntut. Nemen itu Tuhan menuntut yang tidak berdaya. Nemen. Mestinya kan begitu ya, begitu kita menghidupkan masyarakat. Bukan kemudian yang tidak berdaya ini, nanti kamu disaring nanti. Kita tambah nangis ya. Aduh. Itu kan teologi kekuasaan, nah begitu caranya itu. Agama itu membawa kabar gembira. Kabar gembira agama itu. Kabar gembira. Orang gimana agama kok dinarasikan dalam narasi kekuasaan. Itu saya tidak bisa terima itu. Apa agama narasi-narasi kekuasaan? Narasi kebebasan, pembebasan. Sehingga orang itu hidup jiwanya. Inilah jalanku yang tidak akan mengecewakanku. Ya kan? Kita sudah kalah dipaksa untuk menang. Pura-pura menang ya. Akhirnya kan so suci kita. So suci. Ini psikologi ya, psikologi. Agama itu harus dinarasikan sebagai teologi pembebasan. Bukan teologi kekuasaan atau teologi sains. Sains itu tidak ada narasi pembebasan. Sains itu hanya counterforce. Saya ringankan deritamu. Itu sains. Itu malah lebih bagus sains daripada teologi kekuasaan. Itu lebih bagus sains. Sekarang itu lebih bagus sains daripada agama. Kenapa? Ya karena salah narasinya. Narasi kekuasaan, sementara sains narasi manfaat. Saya akan ringankan penderitaan. Ya, tak? Kalau gigimu udah habis, saya ringankan. Tanam gigi palsu. Diringankan itu, jadi bisa makan kembali jagung. Ya kan? Makan jambu copot diri. Pasang lagi. Tapi itu lebih bermanfaat. Jiwa kita merasakan manfaatnya. Dibanding hanya ancaman-ancaman kamu akan dituntut. Ki ngomong apa? Nggak tahu kalau manusia itu sudah berjuang habis-habisan dan selalu kalah oleh kegelapan kan. Malah masih diancam. Tega itu. Itu bagian dari memetik. Itu bagian dari memetik sebuah rekayasa budaya. Rekayasa budaya itu bukan kejadian acak gitu ya. Karena itu mewabah soalnya. Karena itu mewabah. Itu fenomena yang mewabah di masyarakat Islam terutama. Selalu dinarasikan begitu, teologi kekuasaan terus. Kadang-kadang tuh saya mau berdiri, kadang-kadang. Perasaan Nabi tidak begitu menarasikan agama ini. Nabi itu menarasikan kebebasan, kemenangan dunia dan akhirat. Sehingga orang tuh optimis. Ini malah pesimis orang. Nangis-nangis aja di depan mimbar. Karena teologi kekuasaan. Itu ciri ciri kontrol sebenarnya. Itu ciri agama era kekuasaan. Era hilafah begitu. Ustadz, ulama-ulama itu mendukung proyeknya para penguasa. Kalau kan ada ini itu ya, ada periode itu dalam sejarah, terutama sejarah Islam itu, di mana ulama-ulama dipaksa mendukung proyek para penguasa. Narasinya harus begitu. Sampai sekarang diwariskan. Makanya kita perlu tinjau kembali narasi-narasi dalam teologi itu. Narasi konflik, narasi kekuasaan. Nggak ada narasi cinta itu, nggak ada. Nggak ada narasi pembebasan. Nggak ada narasi welas asih itu hampir hilang. Itu tinggal di kitab Al-Hikam. Ya kan? Itu kita harus skrutinisasi kembali ya.
wacana itu. Kita harus skrutinisasi. Iya, kalau nggak ikut penguasa dieksekusi. Ada pemaksaan tafsir yang harus sesuai dengan proposal penguasa. Itu kan dalam sejarah itu. Dan efeknya sampai sekarang loh. Jangan dikira. Jangan dikira. Jangan dikira. Jangan dikira. Jadi, ya itulah untuk Mbak Siti ya. Untuk Mbak Siti, ya kamu selami dirimu sendiri, berlatih untuk bisa rumongso. Itu ajaran Jawa itu. Berlatih untuk knowing. Bisa rumongso itu kira-kira kalau bahasa Inggrisnya knowing. Jangan rumongso bisa. Ya. Itu kamu berlatih itu aja dulu. Berlatih. Kamu perjuangkan biar bisa rumongso. Jadi krisis ya, krisis yang mengalami krisis itu kan manusia sebenarnya. Krisis manusia itu satu penyebabnya nggak bisa knowing. Jadi bisa rumongso, knowing, marifat, ini sami mawon. Sama aja. Bisa rumongso itu bisa marifat. Bisa knowing gitu ya. Kesembuhan pertama itu kalau kamu bisa rumongso. Kalau nggak bisa rumongso itu nggak sembuh. Walaupun kamu menjadi penjaga perpustakaan seluruh ilmu di dunia. Ilmunya selamat, kamunya enggak. Karena enggak marifat, karena enggak knowing, karena enggak bisa. Spiritualitas ini dulu yang harus diselesaikan gitu. Kamu bisa rumongso apa enggak? Enggak usah pelatihan jauh-jauh. Ini dulu aja. Makanya itu harus progresif untuk bisa rumongso itu. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya permukaan. Sembuh, kaya, alhamdulillah habis ikut pelatihan Letinggo, istri saya nambah lagi. Yang kayak begitu itu yang bikin orang kemudian alhamdulillah budaya yang lataknya begitu tuh yang bikin apa ya, kita itu lambat, tidak mencapai titik kritis, tidak mencapai titik balik. Mestinya progresif dulu udah. Gimana bisa progresif? Tidak. Karena itu nanti yang akan menentukan langkah selanjutnya dia menang apa kalah tergantung posisinya. Posisinya. Jadi di 2022 spiritualitas tuh marilah kita fokus untuk mempercepat progresif. Sampai ininya loh, percepatan itu karena itu paling penting di dalam langkah pertama spiritual dan harus selamat dulu, harus bisa rumongso. Nggak bisa yang lain-lain itu menjadi apa ya pokok. Nanti itu, nanti. Kadang-kadang manipulatif itu kalau kita langsung fokus pada hasil, manipulatif itu. Karena kita tidak ukur. Misalnya nih kita sudah punya bisnis macam-macam. Terus ikut pelatihan spiritual, terus bisnisnya naik. Kita hanya mengklaim itu adalah hasil pelatihan itu. Itu kan manipulatif. Manipulatif sekali. Manipulatif. Itu kan cara marketing. Sangat manipulatif. Kalau kita masih tertarik yang begituan, itu betul-betul kita nggak bisa rumongso itu. Rumongso bisa. Akhirnya banyak kecewa kan. Fenomena ada murid menuntut gurunya gara-gara sedekah apa ya istilahnya itu sedekah gila-gilaan ya itu fenomena yang kayak tadi itu fenomena di mana masyarakat tidak diajarkan untuk progresif, orientasinya adalah hasil, padahal kalau sudah progresif dia udah ketemu asas maka tindakannya tidak akan tergantung pada hasil.
karena dia sudah mencintai asasnya. Karena fenomena jadi fenomena unik di Indonesia ini. Masa santrinya, jamaahnya menuntut kiainya? Itu kan sesuatu yang unik. Banyak itu kan fenomena guru saya itu, Satyajit Mansur itu ya fenomena itu. Karena kita orientasinya itu belum jelas gitu. Harus progresif. Kalau di PCI itu gitu, progresif. Harus progresif. Misalnya punya utang 2M. Kita akan stimulus dulu, progresif 500. Kalau 500 belum tuntas, naik lagi ke 540. Kalau 540, naik lagi ke 6. Progresif terus. Sampai ketemu energi yang diperlukan untuk mentransformasi masalah itu. Kalau masalahnya udah 7 turunan kan tidak mungkin. Ya kan, turun-turun ya kan beda dengan masalah yang baru terjadi kemarin. Ya kan? Spiritual kan begitu, mengakumulasi karma ini sudah berapa generasi gitu. Makanya hasilnya beda-beda bagi tiap orang. Seperti itu. Jadi mari kita fokus pada progresif ya. Progresif. Bisa rumongso, bisa marifat. Karena itu adalah kesembuhan pertama kita ya, kesembuhan pertama. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi fenomena yang dialami guru saya itu, Satyajit Mansur itu, saya sebut guru saya itu, pernah diusap-usap kepala saya itu. Pernah diusap-usap saya. Pernah ketemu langsung, pernah nginap. Pernah belajar linear sama beliau itu. Itu sebelum ketemu Hawking. Non-linear tuh saya sudah ketemu Pak Ustadz Yusuf Mansur yang non-linear. Dulu malam-malam berempat kami. Berempat. Ceritain gini. Ini non-linear ya. Berempat, saya sama Yusuf Mansur, ada 2 Habib di depan tuh, dari Bandung. Jam 9 malam atau jam 11 gitu. Ya dipanggil, wah sini. Ini ada pelajaran bagus nih buat kamu. Sebelum belajar Hawking dulu, tapi saya dulu ada Habib ini datang dari Bandung, sulit jual mobil. Padahal pondok pesantren ini kekurangan beras. Kekurangan beras. Kenapa Ustadz? Kami mau jual aja sulit, apalagi kalau disedekain tambah sulit nih datang ininya ya, datang balasannya gitu. Mau jual aja sulit, apalagi harapin sedekah. Yusuf Mansur itu sini ambil info Bang. Cuma ambil pulpen. Dia nulis begini. Saya ingat betul itu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia tanya, angka apa yang saya langkai? Mbak Siti, angka apa yang dilangkai di sini? Angka apa yang dilangkai? Halo? Halo, 6 Bang. Ya itu, kata Yusuf Mansur. Saya tidak melangkai angka apapun. Karena memang niat saya langsung ke 7, tidak ke 6. Yang menentukan itu niat, bukan pola matematika. Itu titik-titik sama dengan titik-titik. Situ saya belajar. Saya ditanya waktu itu, Aswar angka apa yang saya langkai? Nggak ada Ustadz. Suka-suka Ustadz lah saya bilang. Nah, ini yang dapat nih katanya. Wah, diceramain yang 2 itu selesai mereka. Kalian ini terlalu terjebak pada pola-pola yang sudah mapan. Sehingga niat itu tidak lagi menjadi kekuatan. Saya nggak ngelanggar, saya jawabnya, ya nggak terserah Ustadz lah. Ustadz nggak tahu lah saya, wong itu Ustadz yang jalani. Terserah Ustadz lah. Nah, saya dapat itu malam itu. Itu non-linear pertama saya itu. Baca buku Hawking tambah jadi. Oh benar ini. Cuman
Cuman karena belum terumuskan sebagai ilmu, kayaknya ilmu ini nggak disampaikan ke jamaah sebagai basic dari fondasi dari sedekah itu. Tergantung niatmu. Dimarahin itu 2 hari, pulang. Lah saya kamu nginap di itu ya, di hotel mewah itu. Saya dibayarin sama beliau tuh. Lah saya nggak punya duit. Pokoknya kalau ya saya tidur ikut Ustadz aja lah. Wah, kamu ini katanya. Ya tidur ikut Ustadz aja lah saya. Udah kamu sana lah. Besok ketemu lagi kita sarapan. Jadi itu kadang-kadang kita terjebak sama pola-pola yang dari masa lalu. Terjebak pada fakta matematis, tidak lagi melihat niat itu sebagai sesuatu yang menentukan. Padahal niat itu adalah yang paling menentukan. Inama amalu binniyat. Dipakai ayat itu habis mereka dimarahi pulang. Pantas nggak laku-laku. Pantas nggak laku-laku. Nggak bisa membedakan niat dengan keinginan. Wah, pulang Habibnya. Ya, itu penting. Itu saya belajar dari beliau. Makanya guru saya itu dapat ini saya dari beliau. Paginya baru diusap-usap. Alhamdulillah. Ya walaupun dihujat di mana-mana itu, wah guru saya itu. Saya dapat non linear pertama itu dari beliau. Titik-titik sama dengan titik-titik. Tapi dulu belum terumuskan sebagai bahasa non linear, tapi mudeng saya. Jawabannya saya nggak tahu, Ustadz sendiri yang jalanin. Mana saya tahu hatinya Ustadz. Nah ini baru. Saya nggak tahu hatinya Ustadz mau dilangkai apa enggak kan. Nggak ngerti. Nah ini dah, yang lain dimarahin saya dapat bonus. Marahin aja itu. Itu yang paling berkesan sama beliau sama saya. Terus ketemu Haukin, non linear, zaman susah. Saya dibilang ini orang miskin, orang pintar yang miskinnya Aswar ini. Dimarahin habis-habisan. Aduh. Tanya naik apa? Mau sedekah enggak? Malah saya disedekahin. Nah, orang miskin. Tapi habis itu hilang miskinnya tuh. Hilang itu. Barokahnya disedekahin guru saya itu. Makanya mau dihujat ke apapun tuh. Ya saya kenal beliau dengan cahaya ilmu itu saya. Saya nggak kenal bagaimana orang lain mengenalnya itu ya. Saya lihat video itu salawati, kita doain moga-moga berhenti ini kekacauan ini ya. Karena ilmunya itu hidup di jiwa saya. Jadi itu untuk Mbak Siti, fokus pada apa yang menjadi penentu niatmu. Niatmu itu. Fokus, jangan dianggap niat itu tidak menentukan. Itu penentu nomor 1 itu. Bukan fakta yang menjadi penentu. Itulah bedanya antara sains dan spiritual. Sains itu penentunya itu fakta. Kalau spiritual penentunya niat. Apa saya itu Ustadz Yusuf Mansur yang mengajari saya begitu. Titik-titik sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengambil penentu. Jangan sampai fakta mendikte. Harusnya niat yang mengarahkan. Harusnya niat. Itu ya Mbak Siti. Iya Bang Aswar. Ini karena saya ada jadwal mau pergi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih. Terima kasih Mas Kamim. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.